Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu materi yang sangat penting dalam sebuah pemrograman yaitu kita harus mengenal yang namanya control flow. Jadi control flow atau kalau bisa kita artikan itu sebagai kita mengontrol aliran. Seperti yang kita tahu kalau kita ngoding itu baris kode bakal dibaca dari atas ke bawah. Nah, jalannya codingan itu dari atas ke bawah itu masih bisa kita kontrol. Jadi kita bisa kembalikan lagi dia ke atas atau kita ulang-ulang atau gimana. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menerapkan yang namanya control flow. Jadi basic dari control flow itu sebenarnya ada dua, yaitu pengkondisian dan juga pengulangan atau yang biasa disebut dengan looping atau loop. Pertama kita bakal coba bahas pengkondisian. Jadi di JavaScript itu ada namanya if dan else statement. Tidak cuma di JavaScript, di bahasa pemrograman lain juga ada itu, pasti ya, if dan else statement. Cuma sintaksnya saja yang berbeda. Kalau di JavaScript itu penulisan sintaksnya seperti ini. Jadi kita pertama menuliskan dulu keywordnya yaitu if, kemudian kita masukkan ekspresi. Nah, ekspresi ini dia bakal menghasilkan true atau false atau menghasilkan nilai boolean. Kalau misalkan dia benar, maka kode yang di dalam if ini bakal dijalankan. Tapi kalau misalkan ekspresi ini bernilai false, ya, maka kode yang dijalankan adalah yang di dalam blok else ini. Yang di dalam blok if itu nggak dikerjakan, tapi yang di dalam blok else itu bakal dikerjakan. Kalau misalkan ekspresinya bernilai false. Nah, kita langsung coba saja. Jadi pertama kita buat folder dulu ya. Kita beri nama control flow. Oke, di sini saya bakal pakai Sublime Text. Kemudian folder yang sudah kita buat tadi kita drag and drop ke Sublime Text-nya. Kemudian di dalam folder control flow kita buat file baru. Seperti biasa kita butuh sebuah file HTML ya. Kita ketik saja kalau di Sublime Text HTML lalu tab. Kita save dulu. Kita beri nama index.html gitu aja. Oke, kemudian di dalamnya kita ketik HTML lalu tab. Kemudian di dalam tag body kita hubungkan dengan script kita nantinya. Kita beri nama script.js. Ini bisa dipakai bisa kagak ya, biar lebih singkat kita. Oke, kita sudah punya file HTML-nya, sekarang kita buat file JavaScript-nya. Save lagi. Kita beri nama script.js sesuai dengan yang kita tuliskan di tag script pada file HTML kita. Oke. Script.js. Oke. Jadi pertama if else statement. Untuk membuat if else statement itu pertama kita buat dulu kata kuncinya. Kita sebutkan keywordnya yaitu if, kemudian diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalam kurung buka dan kurung tutup ini kita berikan ekspresinya nanti ya. Setelah itu kita berikan kurung kerawal untuk bodinya, dimana kodenya nanti bakal dijalankan. Kalau misalkan ekspresinya bernilai benar, kalau ekspresinya bernilai salah itu kita bisa tangkap menggunakan keyword else. Lalu kita beri body, kode apa yang mau dijalankan kalau misalkan kondisinya bernilai salah. Dan else ini itu sifatnya opsional, bisa dipakai atau tidak. Kalau kita tidak pakai pun itu tidak masalah. Kalau kita butuh untuk kondisi khusus, kalau misalkan ekspresinya bernilai salah, kita bisa pakai blok else ini. Oke, contoh untuk ekspresinya kita bisa buat misalkan 1 lebih
kecil dari 5 misalkan gitu. Nah, ini kan benar ya, 1 itu kan lebih kecil dari 5, dan keluaran dari ekspresi ini kan boolean, true. Kalau misalkan kita coba di konsol, 1 lebih kecil dari 5, nah itu kan ada keluarannya itu true, ya kan? Nah, itu yang bakal ditangkap sama blok if tadi. Oke, kita balik ke sini. Nah, kode apa yang bakal dijalankan kalau misalkan kondisi ini bernilai true? Misalkan nih, kita console.log benar gitu ya. Kemudian kalau salah, itu kita console. Ini kodenya bisa apa saja, tidak harus console.log, ini cuma sederhana saja. Oke, sekarang kita coba jalankan kode ini. Kita pergi ke index.html, lalu kita open in browser. Lalu kita buka konsol. Lihat, udah ada teks benar gitu ya. Dan kalau kita lihat di codingannya, kita lihat yang dijalankan cuma yang ada di line keempat. Yang di line 6 itu tidak dia jalankan. Karena ekspresi ini menghasilkan nilai true. Ya. Kalau misalkan ini kita ganti jadi 0, kan? Kalau kita save, sekarang di browser kita refresh, tuh. Yang dijalankan sekarang yang ada di line 6. Yang line 4-nya dia tidak jalankan. Jadi itu if else, jadi simpelnya dia kalau misalkan ekspresinya bernilai benar, maka yang dikerjakan kode yang ada dalam body if ini. Tapi kalau misalkan ekspresinya bernilai salah, maka yang dikerjakan adalah kode yang ada di blok else ya. Jadi itu pengkondisian. Selanjutnya ada switch statement ya. Ini hampir mirip dengan if else tadi ya. Kita bisa membuat lebih banyak kondisi. Cuma switch ini dia lebih enak aja ya dibacanya gitu. Kalau misalkan kita punya banyak kondisi, itu dengan menggunakan switch statement itu bisa lebih enak dibaca. Jadi keywordnya kita pertama tuliskan switch begini ya. Pertama kita tuliskan switch begini, kemudian diikuti dengan key apa yang mau kita lihat. Nanti saya jelaskan saat mengkodingkannya. Kemudian keyword kedua kita perlu case. Misalkan key ini nanti bernilai value, misalkan, maka kode ini yang akan dijalankan. Kalau misalkan tidak ada di case, value-nya bakal yang dikerjakan adalah yang default. Oke, kita langsung contohkan saja di bawahnya. Oke, yang atasnya kita matiin dulu. Kita komentarin biar nggak dieksekusi. Oke, untuk switch statement, misalkan saya punya variabel namanya nilai. Itu saya isi dengan 10 misalkannya. Nah, kemudian saya bisa membuat switch statement dengan menggunakan keyword switch. Gitu. Lalu diikuti dengan key apa yang mau kita lihat. Kita lakukan pengkondisian. Misalkan di sini kita bisa masukkan nilai gitu. Lalu kita berikan blok kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, kemudian di dalamnya kita beri keyword baru namanya case. Nah, setelah case kita kasih tahu value dari nilai ini nanti jadi apa. Misalkan nilai ini kita anggap bakal bernilai 5 misalkan. Nah, kalau misalkan dia 5, kita beri titik 2 begini, habis itu kita enter. Apa yang bakal kita kerjain? Kita console.log 5 misalkan. Lalu kita beri keyword break. Nanti saya bakal jelaskan gunanya keyword break ini. Nah, di sini kita tidak cuma bisa menaruh satu case, kita bisa banyak case. Misalkan kita tambah lagi case di bawahnya 6 misalkan. Kita anggap misalkan nanti
value dari nilai ini adalah 6 misalkan ya, maka yang dikerjakan adalah kode yang ini. Kita beri ini saja yang bakal dikerjakan, kita berikan break juga. Misalkan case-nya adalah 10 di bawah. Kita console.log 10. Oke, lalu kita break di sini. Kalau misalkan tidak dari ketiga ini, itu kita bisa beri keyword default value. Bukan default value, aksi default yang bakal dikerjakan. Console.log tidak salah satu, misalkan yang kita misalkan saja. Kita break. Nah, kita coba jalankan ya. Kita buka browsernya, kita refresh. Oke, dapat teks 10 dari line 26. Oke, 26 itu ini. Yang dikerjakan ini. Jadi yang 5 dia lewati, 6 dia lewati, kemudian 10 dia kerjakan. Oke ya. Begitu juga kalau misalnya kita ganti di sini 5. Kita ganti 5. Maka nanti keluarnya bakal 5. Kalau misalkan ini kita ganti yang tidak ada 1 misalkan, maka yang dikerjakan adalah yang defaultnya, tidak salah satu. Yang ini yang dikerjakan. Nah, kita lihat di sini ada keyword break ya. Jadi misalkan nih kita coba yang mana ya? Kita coba yang 6 dulu. Kita coba ganti nilainya jadi 6. Kita save. Lalu kita refresh di browser. Ya, di konsol munculnya 6. Tidak ada yang aneh. Nah, sekarang coba break ini kita hapus. Itu ya, kita save. Kira-kira bakal terjadi seperti apa? Itu. 10 ikut dicetak. 6 dan 10. Jadi karena tidak ada break, pertama dia bakal melihat cache yang 5 dulu. Sebenarnya switch ini dia bacanya dari atas juga. Pertama dilihat cache yang 5. Nilainya bernilai 5 enggak? Enggak, ya udah dia lewati. Pas masuk ke cache 6, nilainya bernilai 6 enggak? Oh iya bernilai 6, maka ini dikerjakan. Nah, karena nggak ada break, dia bakal ngerjain juga yang di cache 10 ini. Jadi console.log ini bakal ikut ke trigger juga. Nah, karena di sini break, ya udah dia keluar dari switch ini. Ya. Kalau misalkan ini kita hapus, saya belum pernah coba juga ini ya. Kita coba ini hapus. Kira-kira defaultnya bakal dikerjakan apa enggak? Oke, jadi kalau misalkan itu dihapus, defaultnya juga ikut dikerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian for ya, atau pengulangan. Jadi sebelum-sebelumnya itu if else dan switch statement itu termasuk bagian pengkondisian. Sekarang kita masuk ke bagian pengulangan. Oke. Salah satu jenis pengulangan yang pertama ada for ya. Di setiap bahasa pemrograman biasanya itu sama ya, for. Pasti ada for-nya. Walaupun mungkin keywordnya aja yang berbeda biasanya. Cara penulisannya saja yang berbeda. Di JavaScript ini mirip dengan bahasa pemrograman kayak Java dan C++ ya. Jadi untuk membuat sebuah for, kita perlu menuliskan keywordnya yaitu for. Lalu kita berikan kurung buka dan kurung tutup. Di dalamnya kita isikan inisialisasi, kemudian kondisi dan increment. Nanti kita bakal bahas langsung dalam kode biar lebih enak. Nah, kemudian kode yang kita tulis di dalam bodinya ini itu bakal dikerjakan terus-menerus sampai kondisinya itu bernilai salah. Oke. Kita langsung praktekkan saja. Oke, di sini kita tulis for dulu. Oke, jadi sebelumnya misalkan kita mau mencetak di layar tulisan 1 sampai 10 atau 1 sampai 5. Itu kita bisa lakukan seperti ini. Console.log 1 gitu.
Dan kode ini kita copy paste kan. Kalau di sini ganti 2, di sini ganti 3, dan di sini ganti 4, dan di sini ganti 5. Oke, kita matiin dulu codingan kita yang di awal. Oke, sekarang kita coba jalankan ini di browser. Kita refresh. Lihat, kita punya 5 buah line di konsol. Line pertama 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Nah, sebenarnya ini kita bisa persingkat dan lebih mudah jika kita menggunakan looping atau pengulangan. Jadi kita cukup tulis kodenya 1 kali, tapi kode itu bakal ulang terus-menerus. Jadi untuk pertama kita butuh keywordnya yaitu for, kemudian kita ikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, lalu setelah itu bodinya. Kemudian di sini kita isikan misalkan inisialisasi variabelnya misalkan i, gitu ya. Itu nilai awalnya berapa? Misalkan i kita mau kasih nilainya 0. Nah, kita pisahkan dengan semikolon atau titik koma. Kemudian yang kedua itu kita butuh kondisi. Jadi pengulangan ini akan terjadi terus-menerus selama kondisinya bagaimana gitu. Ya, misalkan pengulangan ini bakal kita lakukan terus selama kondisinya itu lebih kecil daripada nilai i-nya itu lebih kecil daripada 5 misalkan. Kemudian nilai i ini nantinya itu harus kita ubah, ya kan? Biar pengulangan itu bisa berhenti. Kalau tidak kita ubah, pengulangannya akan terus berjalan terus, ya kan? Nah, bagaimana cara kita mengubah nilai i ini? Kita taruh di parameter ketiga. Kita increment i-nya. Jadi nanti nilai i ini setiap kali selesai 1 kali pengulangan, nilai i bakal di plus-plus. Atau maksudnya adalah nilai i ditambah dengan 1. Ya, setiap kali 1 kali pengulangan, nilai i nanti bakal berubah. Yang dari nilainya 0 menjadi 1. Kemudian lakukan lagi pengulangan, nilai i-nya bakal jadi 2. Begitu seterusnya, sampai nanti nilai i ini itu udah nggak lebih kecil lagi dari 5. Misalkan 5 ya. Misalkan 6. Atau 5, misalkan 5. 5 itu udah nggak lebih kecil dari 5 ya kan. 5 ya sama dengan 5. Jadi dia pengulangannya tidak bakal dikerjakan. Atau kita bisa sebenarnya mencetak nilai i-nya itu. Jadi kita lihat, kita console.log i misalnya. Begini aja, kita coba save. Sekarang kita lihat di browser. Kita refresh. Lihat, ada 5 line. Line pertama 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi pengulangan ini dia ngerjainnya 5 kali diulang. Kita bisa lihat ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mulai dari 0. Kenapa mulai dari 0? Karena kita berikan inisialisasi variabel awalnya yaitu 0. I-nya bernilai 0. Ini nggak harus i, cuma kebiasaan programmer pakai i, atau kita bisa ganti sebenarnya a juga nggak apa-apa. Atau angka gitu juga nggak apa-apa. Dan sini juga harus diganti berarti angka, di sini jadi angka. Nah, misalkan inisialisasi awalnya itu kita beri 1, kita save, lalu kita lihat di browser. Oh, ini juga ganti angka. Ya. Kita save, lalu kita coba browser. Lihat, dia mulainya dari 1 sekarang. Tapi dikerjainnya cuma 4 kali. Ya karena pengulangannya cuma bisa sampai 4. Ya kan mulainya dari 1 tuh. 1, 2, kemudian ulang lagi 2, 3, 4, pas pengulangan kelima itu angkanya udah menjadi, value-nya udah jadi 5, dan 5 itu udah nggak lebih kecil lagi dari 5. Jadi ini udah nggak dikerjain. Jadi cuma dapat 4 aja. Gitu ya. Kecuali kalau kita kasih di sini lebih kecil dan sama dengan 5. Kita save. Kita lihat itu masuk 5-nya ya. Oke, jadi itu untuk for. Cukup sederhana, dia cuma mengulang perintah ini sebanyak atau selama kondisi ini bernilai true.
Oke, selanjutnya ada yang namanya while dan do while. Ini serupa tapi tak sama, hampir mirip. Jadi keywordnya adalah while, kemudian kondisi di mana kode yang ada di dalam bodinya while ini itu bakal dikerjakan terus menerus sampai kondisinya itu bernilai false. Jadi kalau kondisinya bernilai true, kodenya bakal dikerjakan. Do while juga mirip, cuma bedanya kalau misalkan yang pertama tadi misalkan kondisinya false di awal, misalkan dari awal aja udah false, jadi kodenya udah nggak bakal pernah dikerjain ya. Tapi kalau do while misalkan kondisi di awalnya itu dari awal udah false tapi tetap dikerjain, minimum 1 kali dikerjain do-nya ini. Habis itu udah dikerjain lagi gara-gara dia bernilai false ya kan. Untuk lebih jelasnya kita coba di coding. Oke, kita komentarin dulu. Kita coba di sini while loop. Oke. Misalkan saya buat sebuah variabel nilai, saya isi dengan nilai 10. Kemudian untuk membuat while kita bisa tuliskan saja keywordnya while, kemudian diikuti dengan kondisinya. Misalkan mau kondisi seperti apa kode ini bakal dijalanin. Misalkan kondisinya adalah i nilai itu sama dengan 10. Oke. Selama nilai itu sama dengan 10, maka kita console.log 10. Oke, kita save. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini pengulangannya bakal mengulang terus, jadi nggak bakal berhenti. Ini tidak boleh sebenarnya kita lakukan, cuma kita bisa coba aja. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Lihat tuh, 10 bakal dicetak terus. Ini udah 400-an kali dicetak, 500, 600. Nah, bagaimana cara kita menghentikan looping ini? Ya, kita harus mengubah nilai value dari variabel nilai ini biar dia nggak lagi 10. Karena selama variabel nilai ini bernilai 10, ini loopingnya bakal jalankan terus. Oke, misalkan saya ganti saja biar lebih enak di sini nilai lebih kecil dari 10. Oke. Kemudian nilainya kita kasih awalnya 0. Oke. Ini tetap dijalankan dong ya kan? Nilai kan 0. 0 itu lebih kecil dari 10. Oke, dia tetap menjalani ini kan. Nah, kemudian setiap perulangan itu nilai variabel nilai bakal kita tambah dengan 1. Jadi setiap 1 kali pengulangan nambah 1, yang kedua nambah lagi 1, terus menerus. Kita bisa tulis nilai plus seperti ini. Ini maksudnya nilai bakal ditambah 1 terus menerus setiap kali pengulangan. Ini sama aja kita nulis dengan nilai sama dengan nilai plus 1. Ini sama aja. Cuma biar lebih singkat, itu bisa kita ganti jadi nilai plus. Gini. Ya. Sekarang kita coba yang kita console log, jangan 10. Kita coba langsung console.log nilainya aja ya. Biar kita bisa tahu berapa nilai setiap pengulangannya itu berapa. Oke, kita save. Kemudian kita coba buka lagi di browser. Kita lihat. Oke, kita dapat ini. Ya. Jadi nilai awal itu bernilai 0. Kemudian kita increment dia nilai plus. Di pengulangan selanjutnya dia menjadi nilai 1. Selanjutnya dia menjadi 2, 3, seterusnya sampai ketika dia value dari nilai itu menjadi 9, itu dia bakal tidak lagi lebih kecil dari 10. Oh ya, dia masih lebih kecil. Tapi pas pengulangan berikutnya itu nilai kan udah jadi 10 tuh value-nya. Nah, 10 itu udah nggak lebih kecil dari 10. Jadi dia udah nggak ngerjain ini lagi.
dan dia keluar dari while-nya. Oke, bagaimana kalau misalkan dari awal itu value kondisinya udah false, misalkan nilai kita kasih 11 begini. Oke, berarti ini nggak bakal dikerjain. Tuh, tidak muncul apa-apa di konsol. Ya, berarti dia nggak masuk blok while ini. Bagaimana kalau kita mau dia masuk dulu sekali, setidaknya satu kali dulu dijalanin, kemudian dicek kondisinya. Itu kita bisa pakai menggunakan yang namanya do while. Oke, untuk membuat do while ini kita bisa hapus blok while-nya di sini. Itu kita pindah. Jadi pertama kita tuliskan dulu keywordnya yaitu do. Kemudian kita beri blok yang tadinya ada di while tersebut. Itu kita masukkan bloknya ke do, keyword do. Begini. Nah, seperti ini. Oke. Kita lihat value dari nilai itu 11, ya kan? Berarti dia harusnya tidak sesuai dengan pengkondisian yang ada di while, ya kan? Tapi ini tetap dikerjain karena ada keyword do sih. Kita coba di browser, ya, dia langsung cetak 11. Jadi pertama console.log nilainya itu 11, lalu nilai di plus, lalu dia cek nilai itu lebih kecil dari 10 enggak. Nah, karena enggak, dia enggak ngerjain lagi nih. Tapi kalau misalkan kita ganti di sini jadi 0 lagi, kita reload, lihat sama seperti yang kita buat dengan while saja. Tapi bedanya dengan do while ini, itu kodenya kita bisa jalankan minimal 1 kali saja. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian untuk materi control flow. Ya. Pada garis besarnya yang saya jelaskan itu adalah konsep yang umum ya di bahasa pemrograman. Itu di bahasa pemrograman manapun control flow-nya konsepnya sama seperti itu. Yang membedain hanya di sintaksnya aja paling ya. Kalau di Java dan C++ itu mirip ya dengan JavaScript untuk sintaksnya. Kemudian selanjutnya nanti kita bakal bahas mengenai array dan objek pada JavaScript. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.